Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera dan damai bagi bangsa kita Indonesia. Bersama kami Akademik TV kembali menghadirkan sebuah webinar yang hari ini bertemakan peran guru dalam pembangunan bangsa. Kita sebagai bangsa yang menuju kecerdasan bangsa ini merupakan amanah dari para founding father bangsa ini, tertuang dalam preambul dari Undang-Undang Dasar kita. Namun kalau kita lihat tema hari ini, peran guru dan pembangunan bangsa, ada dua hal yang barangkali belum seiring sejalan. Peran guru sejatinya adalah personifikasi dari dunia pendidikan yang mestinya mencerdaskan, sebagaimana tujuan bangsa ini didirikan. Akan tetapi banyak sekali semerautnya dunia pendidikan kita yang sampai hari ini belum lagi menjadi ujung tombak dari pembangunan bangsa ini. Mungkin kita belum saatnya untuk menjadi bangsa yang maju, tapi kita tetap optimis karena hadir bersama kita hari ini dua orang pembicara yang selalu memberikan inspirasi bagi bangsa ini. Kita doakan kesehatan bagi mereka. Pertama, Bapak Dr. Sutrisno Muslimin MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini aktif sekali dalam dunia pendidikan, Direktur Eksekutif dari International Islamic Education Council, Pak ya. Kemudian juga banyak menulis dan menginspirasi juga bagi banyak orang. Dan yang kedua, tidak asing lagi bagi bangsa kita ini, harapan bangsa juga untuk menuju kewarasan kita bersama ini. Profesor Rocky Gerung, selamat pagi, sehat Prof? Ya, sehat dan waras. Oh, sehat dan waras. Nah, kalau sehat saja barangkali harus disertai dengan kewarasan ya, Prof. Jadi, para peserta webinar yang kami muliakan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan hari ini webinar kita akan bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, pemaparan dari dua narasumber. Masing-masing kita berikan waktu maksimal 15 menit, karena kalau tidak dibatasi, saya yakin pikiran mereka ini tidak tertampung ruang dan waktu ini sebenarnya, tidak ada batasan. Tapi mohon maaf karena kita ada dialog nanti dengan para peserta webinar, kami persilahkan kepada siapa dulu yang akan memberikan gagasannya, Prof, terkait dengan peran guru dalam pembangunan bangsa kita. CEO yang duluan. Iya, CEO duluan. Oke, silakan Pak Dr. Sutrisno, kami memberikan waktu dan tempat. Iya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita webinar, ada Prof. Rocky Gerung. Biasanya saya pakai PowerPoint, tapi karena Pak Rocky pernah bilang orang yang suka pakai PowerPoint itu orang yang nggak punya power dan nggak punya poin gitu ya. Jadi saya akhirnya hari ini meninggalkan dulu PowerPoint. Jadi apa yang ada di kepala saya, karena 30 tahun saya jadi guru gitu ya, sejak tahun 87 saya sudah jadi guru ngaji, Prof. Jadi sudah jadi guru ngaji gitu ya. Tahun 90, kemudian 93 udah jadi guru SMP gitu ya. Sampai memimpin guru-guru, memimpin dosen-dosen gitu. Jadi ini perspektif sebagai sekarang praktisi Dr. Sutrisno dia guru banyak kandidat. Jadi kalau kita lihat sejarah guru di Indonesia gitu ya, pada zaman Hindu-Buddha gitu, guru itu kan berasal dari kasta Brahmana, jadi kasta tertinggi. Jadi lebih tinggi dari raja dan lebih tinggi dari pengusaha. Oleh sebab itu maka pendidikan yang dilakukan pada saat itu sangat berhasil ya. Dan terbukti pada zaman Kerajaan Sriwijaya itu kan muncul maha-maha guru ya, Prof ya. Ada Satya Kitri ya, ada Dharmapala gitu, ada Janabadra yang ketiganya itu mendunia gitu. Jadi pada saat itu Kerajaan Sriwijaya ini kebetulan Akademi TV kan di Riau nih, kan Sumatera ini. Jadi pada zaman Sriwijaya dulu ini sentral pendidikan yang dilakukan oleh
kerajaan-kerajaan pada saat itu. Kemudian kita beranjak pada masa Kesultanan Islam. Pada masa Kesultanan Islam itu pendidikan dilakukan di pesantren dan musola, ya. Jadi pesantren itu pendidikannya serius gitu. Artinya diajarin filsafat, diajarin tasawuf, diajarin ilmu mantik gitu ya. Diajarkan ilmu tafsir, hadis gitu. Beda kalau di surau. Kalau di surau tuh hanya ilmu-ilmu enteng-enteng, menghafal. Tapi jangan salah bahwa pada masa pendidikan pesantren itulah lahir orang-orang besar seperti seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Ahmad Dahlan dan lain-lain. Dan kalau kita tarik ke zaman Belanda, kita tahu bahwa pada zaman Belanda itu pendidikan secara masif dilakukan Belanda itu pada saat Belanda kemudian melakukan politik etis, politik balas budi, kan gitu ya. Jadi yang dasar pemikirannya sebetulnya bagaimana Belanda bisa mendapatkan tenaga ahli dengan harga murah yang sebelumnya dia ambil dari Eropa, sebelumnya dia ambil dari Belanda dengan harga mahal, maka mending dia didik orang-orang Indonesia. Tapi kemudian itu mendapatkan perlawanan dari pahlawan-pahlawan pergerakan kita, kan seperti itu, pahlawan pergerakan kita ya Serikat Islam, kemudian Muhammadiyah gitu ya, kemudian menjalankan pendidikan yang oleh Belanda diklaim sebagai pendidikan liar. Oleh sebab itu maka kemudian Belanda melakukan semacam sertifikasi. Jadi sertifikasi itu sudah ada pada saat itu, tapi pada saat itu para guru-guru pada saat itu menolak disertifikasi. Beda dengan guru zaman sekarang, Prof. Jadi kalau guru zaman sekarang, dosen zaman sekarang itu pada senang disertifikasi, padahal sertifikasi itu kemudian mengkooptasi gitu ya. Jadi makanya kalau guru hari ini tidak terlalu cerah gitu ya, tidak terlalu terbuka gitu karena terlalu banyak sertifikasi. Karena terus terang saya juga memang mengkritik sertifikasi, karena sertifikasi itu kemudian dilakukan oleh dosen-dosen berdasarkan portofolio. Dia nggak pernah survei gurunya jadi guru atau tidak di mana dia tinggal. Guru-guru sekarang sangat eksklusif, guru-guru sekarang kontrak di satu tempat dan kemudian dia nggak dikenal sebagai guru, kan seperti itu. Jadi kalau kita tarik sejarah, saudara sekalian, saya cepat saja bicara bahwa kita tahu bahwa pada tahun 1912 berdirilah organisasi guru Hindia Belanda, Perhimpunan Guru Hindia Belanda 1912 gitu ya. 1932 itu berdiri Persatuan Guru Indonesia. Jadi guru itu udah lebih dulu merdeka dibandingkan dengan Indonesia, dan kita tahu bahwa PGI pada saat itu, Persatuan Guru Indonesia pada saat itu dimusuhi Belanda. Jadi guru pada saat itu muncul sebagai penggerak kemerdekaan gitu. Dan kita tahu setelah Indonesia merdeka 1945, hanya 100 hari setelah Indonesia merdeka berdirilah PGRI. Dilakukan kongres 24 sampai 25 November, disitulah dideklarasi PGRI, dan sejak itulah kemudian organisasi guru hanya satu, namanya Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi saudara sekalian, kalau kita tarik saudara, ya sejak merdeka itu sampai Orde Baru, saya ingin tarik ke sampai awal reformasi 98, bahwa guru ketika jadi PGRI, disitulah guru semakin dikooptasi oleh kekuasaan. Dan terus terang saya sempat masuk PGRI, tapi saya kemudian keluar. Kenapa? Karena yang didiskusikan itu hanya kesejahteraan gitu loh. Jadi yang saya jujur saja, ini akademik TV ya, ini penting nih ada Prof. Rocky Gerung, karena saya dulu tahun 94 ya, waktu saya guru SMA, saya jadi guru, saya pakai seragam PGRI, kemudian saya ikut aktif PGRI, tapi yang didiskusikan itu soal kesejahteraan. Makanya wajar ketika tahun 98 reformasi, kemudian berubahlah PGRI itu, kemudian muncullah organisasi-organisasi guru. Saya hanya ingin mengatakan begini, saudara sekalian, bahwa kalau kita belajar dari sejarah, ini saya catat beberapa guru bangsa ya, misalnya Jenderal Sudirman, gitu ya. Jenderal Sudirman itu adalah guru pejuang bersenjata. Jadi dia sebetulnya kepala sekolah, Prof. Kepala sekolah Muhammadiyah, guru SD Muhammadiyah. Tapi kemudian melihat keadaan pada saat itu, dia kemudian mengambil langkah yang lebih penting untuk bangsanya. Apa? Dia ikut berjuang, dia masuk peta, dia pimpin, dan dia jadi jenderal. Itu Jenderal Sudirman. Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara. Ini adalah guru yang memerdekakan manusia. Kenapa? Karena Ki Hajar Dewantara mengkritik pendidikan yang dilakukan oleh Belanda yang hanya ingin melahirkan para pekerja, ingin melahirkan para buruh.
Ki Hajar ingin agar pendidikan justru memerdekakan manusia. Yang ketiga, nah ini menarik nih, Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Serikat Islam, dari host Cokro Aminoto ini lahirlah Soekarno, lahirlah Alimin, lahirlah Tan Malaka, lahirlah Kartosuryo. Jadi kalau jadi guru itu jangan senang kalau muridnya itu seragam gitu. Jadi coba bayangkan dari host Cokro Aminoto lahir orang yang komunis, lahir orang sosialis, lahir orang yang Islam kanan seperti Kartosuryo, kan seperti itu. Ini yang keempat, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini reformis dalam pendidikan agama. Kenapa? Karena pendidikan agama pada saat itu sangat jumud, maka kemudian Ahmad Dahlan mendorong agar pendidikan agama kemudian bagaimana supaya lebih bisa melihat kenyataan apa yang perlu dicerdaskan masyarakat. Yang terakhir yang saya contohkan adalah Hasyim Asy'ari. Ini adalah pendidikan agama kultural. Kita tahu bahwa NU memang mengajarkan dua, satu moderasi, ya, yang kedua ada toleransi, tasamu. Jadi tasawuf dan tasamu. Moderasi itu nggak bakal tercipta kalau tidak ada kecerdasan, gitu. Jadi tidak ada pengetahuan, nggak mungkin muncul orang-orang Islam moderat. Tasamu itu dasarnya adalah akhlak, gitu ya. Ini yang dibangun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau kita lihat, saudara sekalian, peran guru pada saat itu, maka saya melihatnya bahwa guru itu cukup mewarnai apa yang terjadi pada bangsa Indonesia pada saat itu. Dan kalau saya ingin tarik sekarang, saya ingin contohkan beberapa guru. Kita tahu ada guru Saur Marlina Manurung misalnya, guru pejuang di pedalaman, menarik gitu, orang pergi ke pedalaman untuk mengajar. Saya jujur, saya ada di Pondok Indah, saya ngajar, saya suka mendidik guru-guru saya. Coba bayangkan guru saya ngajar di kelasnya bersih, mengkilap, muridnya wangi-wangi gitu ya. Tapi kemudian apa yang terjadi, saudara sekalian? Guru-gurunya kemudian banyak dijajah oleh materi, oleh orang tua yang tinggi-tinggi jabatannya, kan seperti itu. Jadi ini menurut saya harus dirubah. Yang kedua, saudara, ada Seto Mulyadi. Nah, Seto Mulyadi ini kan kritikan juga buat kita bahwa sekolah-sekolah klasikal yang sekarang terjadi ternyata tidak banyak juga yang tidak mampu menampung potensi yang ada pada siswa. Maka Seto kemudian mempopulerkan apa yang disebut dengan homeschooling. Dan homeschooling sekarang ini menjamur ketika sekolah-sekolah klasikal, sekolah-sekolah standar-standar klasik itu kemudian tidak bisa untuk menerima siswa-siswa tertentu. Saya pernah punya siswa sangat pintar, akhirnya dia mengundurkan diri dari sekolah. Kenapa demikian? Karena ketika dia baru masuk, kemudian dia lihat gurunya sudah lebih pintar dia gitu. Ketika dia masuk ternyata pelajarannya tidak menarik, kan begitu. Jadi apa yang dilakukan Seto Mulyadi? Seto Mulyadi kemudian membuka ruang itu untuk anak-anak yang terlalu pintar atau anak-anak yang berada di bawah yang tidak terlalu pintar. Kemudian ada Yohanes Surya. Yohanes Surya ini menurut saya menarik juga. Jadi dia bisa membanggakan lah kasus di Papua misalnya gitu ya. Ada konsep gasingnya gitu ya. Dan itu menarik. Jadi mengajarkan fisika, mengajarkan matematika dengan cara-cara yang lebih mudah. Terakhir yang ingin saya contohkan adalah gubernur saya tuh di Jakarta, Anies Baswedan, dulu pernah bikin namanya Indonesia Mengajar. Jadi Indonesia Mengajar itu kemudian orang-orang pintar dikumpulin oleh Mas Anies gitu ya. Orang-orang dari selama ini kan yang jadi guru tamatan IKIP, tamatan YIN gitu ya. Tapi kemudian Mas Anies mengkoleksi anak-anak dari ITB, anak-anak dari UGM, anak-anak dari UI gitu, atau mereka-mereka yang sekarang ini banyak ada di kantor-kantor yang pintar-pintar disuruh untuk mengajar ke daerah pedalaman. Ini adalah gagasan-gagasan baru yang dibuat oleh guru masa kini. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa? Menurut saya, pertama kita harus keluar dari rutinitas. Kita harus keluar dari rutinitas. Kita ini pergi pagi, pulang petang, gitu ya. Dulu tuh ada istilah itu, Prof, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Tapi hari ini guru-guru itu sudah lebih sejahtera lah menurut saya. Ketimbang tahun 90-an zaman saya dulu jadi guru itu, ya, hari ini guru-guru dengan sertifikasi, ya, apalagi di Jakarta ada TKD gitu ya. Gaji guru rata-rata sudah di atas 15 juta, sudah sangat sejahtera, tapi masalahnya
tidak berhubungan dengan kualitas itu, karena setelah dia punya uang banyak, dia nggak investasi untuk peningkatan kualitas dirinya, tapi justru kemudian dia menjadi sangat konsumtif, kan begitu yang terjadi. Oleh sebab itu rubah rutinitas itu. Makanya saya setuju apa yang dilakukan oleh Mas Nadiem, terobosannya adalah administrasi pendidikan dipangkas hanya dengan lesson plan itu hanya 1 lembar, hanya tujuan pengajaran, materi, dan evaluasi, kan seperti itu. Jadi dibikin ringkas. Jadi rutinitas itu, kita harus keluar dari rutinitas itu. Makanya saya sering jalan dengan Prof. Rocky, tujuan saya sebetulnya itu. Saya nggak mau terjebak dengan rutinitas itu ya. Yang kedua, kurangi dominasi. Kita ini sebagai guru, sebagai dosen itu terlalu dominan. Jadi tidak membuka ruang yang lebih terbuka gitu ya untuk mahasiswa dan untuk siswa kita, kan gitu. Jadi ketika kita ada di dalam kelas gitu, kita itu seperti raja gitu, dominan sekali, semuanya kita yang atur. Coba bayangkan dulu nih, waktu saya pimpin IAIC, Prof, saya pimpin IBS di Lipo Cikarang, tidak semua otoritas itu saya kasih ke guru gitu. Karena guru itu dialah wasit gitu ya. Dialah yang mengatur permainan, dialah yang ngatur skor, semuanya dia gitu loh. Maka saya pretelin itu. Jadi dominasi itu supaya dikurangi, dibukalah ruang yang luas-luasnya agar muncul kreativitas dari siswa dan dari mahasiswa. Mungkin 2 menit lagi bisa, Pak Dokter? Oke, 2 menit lagi. Buatlah pembelajaran yang menggairahkan. Coba bayangkan, kalau guru-gurunya itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, menarik gitu ya. Menurut saya tidak ada kelas yang sepi murid, sepi dosen. Menurut saya gitu. Dulu saya sempat jadi dosen di UNJ, saya sempat jadi dosen di UIN gitu ya. Dari kelas lain pada pindah ke kelas saya. Kenapa? Karena saya jadi dosen itu total gitu. Jadi ketika saya ada di kelas, saya kerahkan semua kemampuan saya, semangat saya. Bahkan saya kalau ngajar di UNJ dulu, Prof, saya bawa Pocari Sweat. Dulu UNJ masih jelek, belum kayak sekarang. Kenapa? Saya takut dehidrasi gitu. Jadi saya mampir toilet dulu di pom bensin, karena pom bensin itu lebih bersih toiletnya daripada kampus kan gitu. Saya mampir di situ, saya bersih-bersih gitu. Sampai di kelas saya ceria, segar. Kalau ada mahasiswa yang nggak serius, saya usir gitu loh. Kenapa demikian? Karena pembelajaran yang menggairahkan menurut saya itu akan mengubah. Terakhir, saudara sekalian, punya visi ke depan. Kalau guru-gurunya, dosen-dosennya punya visi besar ya, menurut saya gitu ya, tidak ada anak-anak Indonesia yang tertinggal. Tidak ada anak-anak Indonesia yang tercecer. Mereka sudah mengikuti pendidikan lebih dari 10 tahun, coba bayangkan. Tidak bisa mengubah hidupnya gara-gara guru dosennya tidak mempunyai visi ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali, luar biasa. Kita bisa melihat totalitas dari seorang Sutrisno Muslimin. Betapa kita diberikan sebuah pemaparan yang melintasi ruang dan waktu, mulai dari zaman Buddha sampai sekarang kita punya banyak orang yang mempunyai profesi guru, tapi luar biasa mewarnainya. Artinya hari ini kita sebenarnya punya contoh, punya potret yang baik di tengah-tengah carut-marut dunia pendidikan kita. Selanjutnya ini yang kita tunggu juga dari pemaparan Prof. Rocky Gerung. Banyak sisi-sisi yang menarik dalam dunia pendidikan kita mungkin yang akan beliau sampaikan. Silakan, Prof. Ya, silakan, Prof. Rocky, sudah bisa didengar? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Dapat? Bisa. Oke, saya hanya melanjutkan kegembiraan dan kedinamisan dari Dr. Sutrisno, karena beliau total di dalam mengajar, total dalam bisnis, total dalam politik. Jadi dia lengkap sebetulnya. Karena itu yang seharusnya jadi semacam pemicu kita untuk menghasilkan manusia yang berkualitas itu. Tema kita adalah guru dan pembangunan. Itu ya judulnya ya? Iya, Bro. Bukan aplikasi dan pembangunan kan? Iya. Jadi fungsi guru itu beda dengan fungsi aplikasi itu. Kalau saya hanya ingin menghasilkan orang yang mampu secara teknis membangun jembatan, mendirikan apartemen, melapis jalan tol, saya nggak memerlukan guru. Saya memerlukan seorang teknikus, ahli teknik. Guru bukan seorang teknikus, guru seorang etikus. Itu bedanya tuh.
Jadi apa yang diperlukan oleh rakyat kita adalah guru yang punya kapasitas etik. Kalau sekedar kapasitas teknis itu buka aplikasi, saya bisa bikin jalan tol dengan nyuruh orang gitu, karena saya bisa lihat di YouTube aja kan. Jadi saya bedakan dulu antara guru dan pengajar. Pengajar itu dia menerangkan sesuatu yang ada di dalam teks. Masuk kelas, buka buku, terus mengajar yang ada di dalam teks. Halaman 12 adalah rumus termodinamika Newton. Halaman 232 adalah fisika Einstein. Halaman 312 biologi molekuler. Halaman 20 Stephen Hawking, Theory of Everything. Itu semua ada di dalam teks buku fisika itu. Itu bisa diajarkan, tetapi guru lebih dari pengajar, dia memberi konteks. Jadi guru berbeda dengan pengajar, guru memberi konteks, pengajar memberi teks itu. Nah, yang di kita sekarang kebanyakan arah pendidikan kita adalah memahami teks, bukan memahami konteks. Itu akibatnya cara kita mengucapkan pedagogi selalu tertinggal dari mereka yang mampu untuk melihat di belakang teks itu ada visi, ada justice, ada value. Nah, itu yang sebetulnya tidak terjadi di kita tuh. Saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia tuh. Dan gratisan tuh, saya menolak digaji tuh, karena saya menganggap bahwa apa sebetulnya yang bisa kita beri pada bangsa ini? Kalau Anda punya sedikit kemampuan di dalam berpikir, kita mau subsidi bangsa ini dalam soal berpikir. Karena itu saya mengajar metodologi, mengajar filsafat macam-macam, filsafat teknologi, filsafat kedokteran, bahkan etika medis, economics, point of view, legal, teori, segala macam. Saya ngajar 15 mata kuliah tuh. Dan sebagian besar saya buka sendiri tuh. Karena saya merasa saya nggak ingin diikat oleh teks. Saya ingin bikin konteksnya tuh. Jadi itu yang sebetulnya niat kita untuk menerobos kemacetan-kemacetan pengetahuan, culture hari ini. Nah, coba kita lihat satu persatu keadaan kita hari ini. Kita fasih untuk menerangkan apa yang baru terjadi di pojok dunia, di Eropa, di Amerika, di Papua, lalu di jalan tol Cikampek. Kita fasih menerangkan itu, tapi kita tidak bisa menghubungkan itu dalam satu konteks. Kan itu problemnya kan? Nah, guru punya topografi, punya kemampuan untuk melihat secara topografis apa yang bisa diambil dari hubungan dua peristiwa itu. Peristiwa di Cikampek, apakah ada hubungan dengan peristiwa di Papua? Mungkin aja tidak ada hubungan secara teknis, tapi ada hubungan secara etis. Ada kaitan nilai di situ. Yang terjadi di pemilu Depok, ada kaitan nggak dengan apa yang terjadi misalnya di Eropa? Ada kaitannya yang mesti diterangkan oleh guru. Itu tidak mungkin diterangkan oleh seorang teknikus. Jadi sekali lagi, suara saya cukup kurang. Cukup jelas, Prof. Dapat ya? Silakan. Jadi saya ingin supaya ada indikasi baru kalau kita menyebut saya seorang guru, saya seorang pendidik, saya punya murid. Murid itu namanya disciple. Karena itu hubungan murid dan guru itu hubungan yang disipliner. Dari kata disciple artinya murid. Jadi memiliki murid itu membawa tanggung jawab kontekstual. Kalau saya katakan, ya saya punya murid, ya, tapi saya cuma ajarin soal teknis, maka saya nggak ada kaitan value dengan dia. Bahkan kalau saya nggak masuk, asisten saya bisa gantikan. Kalau asisten saya nggak masuk, saya suruh dia buka YouTube. Tapi itu adalah pelajaran teknis. Saya terikat dengan murid saya, karena saya ingin tahu perkembangan nilai di dalam batin dia, dan perkembangan epistem di dalam otak dia tuh. Itu yang namanya disciple murid.
Nah di kita nggak ada soal itu. Karena itu pesantren itu guru di situ. Dia bukan pengajar, dia guru karena terlibat secara emosi, terlibat secara kognisi, bahkan terlibat secara afeksi itu. Jadi fungsi guru itu adalah lengkap. Dia adalah rahim kedua dari manusia. Rahim pertama manusia adalah ibunya yang mengajarkan kepekaan. Sejak dalam kandungan, anak itu diajarkan kepekaan oleh ibunya tuh. Sensasi rasa, sensasi kesedihan. Karena sumber pertama dari cara kita menghadapi dunia adalah dengan menangkap seluruh pelajaran yang diberikan oleh ibu di dalam rahimnya tuh. Kalau nangis diusap-usap dia diam, kalau lapar dibisikin sesuatu dia diam bayinya tuh. Nah, guru adalah rahim kedua setelah keluar dari rahim ibu kita masuk pada rahim guru tuh. Di mana kognisi, afeksi, dan emosi diajarkan secara lengkap. Jadi sekali lagi, menjadi guru itu artinya, kalau dikatakan guru adalah tiang negara, guru adalah pahlawan tanda jasa, semua itu nggak perlu diucapkan sebetulnya. Karena sekali kita sebut guru, artinya kita mengandung generasi baru. Itu poinnya. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa Prof. Rocky. Jadi 25 November yang latah dengan Hari Guru, jadikanlah 365 hari dalam satu tahun itu adalah Hari Guru ya Prof ya. Jadi karena kita mengandung generasi. Ibu kita mengandung kita 9 bulan dan ditugaskan oleh ibu kita untuk mengandung generasi seumur hidup itu. Jadi guru itu adalah rahim seumur hidup. Jadi begini, buat Pak Sutrisno dan juga Pak Rocky Gerung, kami sebagai host ingin memulai sebuah diskusi kita dari rekrutmen guru. Kalau kita lihat yang disampaikan Pak Sutrisno, Prof. Rocky, itu guru itu bukan makhluk yang biasa, makhluk yang memang sepertinya Tuhan itu ketika menciptakan guru dalam keseriusan gitu. Tidak seperti menciptakan kaum-kaum lainnya gitu. Nah, sementara rekrutmen kita ini ya biasanya cuma dilihat ijazah, kemudian TKD-nya, kemudian juga pedagogiknya dan segala macamnya. Apakah mungkin menurut Prof. Rocky dan juga Prof. Dengan Pak Sutrisno, rekrutmen seperti ini masih boleh diteruskan tidak gitu? Atau kita harus cari gaya baru dalam memilih guru yang akan mencerdaskan bangsa ini? Mungkin dari Pak Sutrisno dulu. Ya, gini. Awalnya mungkin kita orang biasa gitu. Orang rata-rata, orang normal lah. Tapi ketika kita menjadi guru, maka kita tahu bahwa posisi kita itu bukan orang biasa. Bahwa kita harus bisa menjaga, kita harus terus mengupgrade diri, kita harus terus mengupdate diri. Oleh sebab itu memang disitulah mungkin tugas pengelola sekolah, tugas dinas pendidikan, tugas Kementerian Pendidikan untuk menyadarkan mereka gitu. Pengalaman saya dulu jadi guru di Bogor ya, saya tuh pernah jadi guru SMA di Warna waktu Pak Ginanjar bikin sekolah awal-awal tahun 98 gitu. Ternyata merekrut guru dari Universitas Indonesia, dari ITB, dari IPB gitu. Saya lihat kok bagus-bagus gitu. Mereka itu masih bersih gitu. Dan kemudian coba kita setting dia jadi guru yang bagus, jadi guru bagus gitu. Jadi artinya begini, saya melihatnya pola rekrutmen itu boleh biasa-biasa saja. Saya jujur saja, saya itu nggak terlalu saya melihat orang tuh dari energinya gitu. Saya tuh melihat orang tuh dari energinya. Ketika orang tuh punya energi baik, punya energi positif yang banyak, melimpah, ya, itulah yang saya butuhkan untuk membantu saya, ya, untuk bahasa Rocky tadi adalah mengandung anak bangsa ini gitu, mengandung generasi ini gitu loh. Jadi di situ dibutuhkan. Jadi kalau hari ini misalnya ada orang yang mungkin kecelakaan menjadi guru gitu ya, dia nggak pernah mimpi, nggak pernah niat, nggak apa, tapi dia harus sadar bahwa ketika dia jadi guru, ya, coba baca beberapa tulisannya dari menteri-menteri pendidikan kita yang bagus-bagus zaman dulu lah gitu ya, itu kan banyak digariskan gitu bahwa guru ini profesi yang memang diemban, yang dikasih ke negara oleh kita gitu untuk mempunyai otoritas mendidik, mengajar, mengarahkan dan lain-lain gitu. Nah oleh sebab itu nggak ada masalah dengan rekrutmennya, tapi menyadarkan orang-orang yang jadi guru itu penting gitu.
Kalau tidak sadar juga gimana solusinya, Pak Sutrisno? Apa mau diberhentikan? Atau bisa ada audisi di mana Anda kayaknya tidak berbakat jadi guru, silakan cari profesi lain. Iya, bisa saya sih di yayasan gampang aja kalau saya lihat dilihat dari dedikasinya gitu ya, dari bicaranya, ini nggak guru banget gitu. Ini salaman. Kalau di saya sih begitu gitu. Jadi, kalau Prof. jadi gini. Silakan Pak. Iya, begini. Saya tambahkan sedikit. Jadi guru itu harusnya memang sekarang dia ada yang memikirkan, ada negara yang memikirkan, ada yayasan yang memikirkan. Makanya kalau di sekolah saya, urusan guru itu yayasan yang memikirkan. Jadi soal kesejahteraannya, kepala sekolah itu nggak boleh masuk pada wilayah-wilayah yang subhat, apalagi yang haram. Biarlah dia betul-betul bicara soal ilmu dan peradaban. Urusan uang, urusan kursi, urusan yang lain-lain, biarlah itu urusan yayasan. Itu guru biar ini bahasa Makassar, biar fokus kepada ilmu dan peradaban. Yang kalau kita belajar filsafat itu nanti akan sampai pada akal mustafat, akan berbenturan pada Tuhan gitu loh, akan begitu. Tapi kalau seperti sekarang, terus terang saya melihat guru yang dibincang soal kesejahteraan, soal honor, soal apa, itu nggak bakal sampai itu kalau menurut saya gitu. Seperti itu. Makasih. Ya, artinya dengan mencapai akal mustafat itu, seorang guru baru menjadi guru yang paripurna. Jadi kita tangkap tadi Prof. Rocky, kalau bagi Pak Sutrisno itu yang penting prosesnya, dia dinamis berkembang atau tidak. Bagi Prof. Rocky yang penting bagaimana profil seorang guru itu? Ya itu dalam satu istilah yang diterangkan oleh Dr. Sutrisno, itu yang namanya dialektika itu. Jadi kita menghidupkan dialektika untuk menghasilkan konteks itu. Teks itu didialektikakan dengan konteks supaya tumbuh interpretasi. Jadi tanpa interpretasi pengetahuan tidak berkembang. Bayangkan misalnya kalau kita tidak mampu untuk menghubungkan beberapa fenomena teologis dengan keadaan sosiologis misalnya. Padahal itu tugas guru karena kuriositas anak ingin tahu. Misalnya peristiwa Isra Miraj itu. Apakah itu peristiwa fisika? Apakah itu peristiwa teologis? Apa akibatnya secara sosiologis? Bagaimana sejarah menerangkan itu? Dihubungkan dengan di dalam fisika kita punya pengetahuan sekarang bahwa dimensi itu bisa 5, bisa 4, 5, 6. Yang kita tahu sekarang cuma ada 3 dimensi itu. Waktu itu bisa diringkes. Jadi kita coba terangkan itu bahwa ada sesuatu yang batinnya yang bisa diterangkan untuk menimbulkan kuriositas anak itu kan. Demikian juga misalnya peristiwa Natal, apa itu sekedar peristiwa teologis, peristiwa biologis, atau ada keterangan historis yang bisa kita pelajari untuk menerangkan kesetaraan, untuk menerangkan macam-macam hal itu. Jadi kita mau menghubungkan antara satu wilayah pengetahuan, teologi dengan sosiologi, sosiologi dengan fisika, lalu tempatkan di dalam garis waktu, kita dapat perspektif historisnya. Itu yang disebut sebagai cara mengajar secara komprehensif itu. Nah, kadangkala kita dikungkung oleh yang disebut kurikulum. Dan seolah-olah kurikulum itu adalah kitab suci dari guru. Padahal guru itulah yang harusnya mengevaluasi kurikulum. Kapan dievaluasi? Ya setiap detik dievaluasi. Bukan tunggu tahun anggaran dievaluasi. Kan seringkali kurikulum itu nggak bisa diubah karena menyangkut anggaran. Sehingga bisa diubah 5 tahun sekali itu kurikulum. Nah, peristiwa udah berlangsung 2 detik yang lalu, kita mau tunggu 5 tahun ke depan karena kurikulumnya, karena anggarannya baru turun 5 tahun ke depan. Jadi itu soalnya tuh. Nah, karena itu kita harus atasi keadaan itu dengan mengambil inisiatif untuk mengucapkan dialektik di dalam kelas itu. Dan itu yang memungkinkan guru itu menumbuhkan pikiran alternatif pada si murid. Kalau murid punya pikiran alternatif, diskusi terjadi. Kalau murid ngangguk-ngangguk, nggak ada diskusi. Jadi upayakan supaya guru mengajar dan memungkinkan muridnya untuk menggeleng gitu. Jadi kalau murid nggak menggeleng, artinya guru gagal mengajar karena dia tidak menimbulkan kuriositas. Mestinya ada murid yang mengatakan, salah tuh Pak Guru, salah. Saya baru baca dan itu keliru. Nah, saya mau debat Pak Guru. Itu baru terjadi pedagogi yang kita maksud menghasilkan alternatif. Jadi tentu ada feodalisme yang mengangkangi kita sehingga
kita nggak punya semacam kelegaan untuk dikritik. Dan itu yang kemudian masuk di dalam kekuasaan atau versi kekuasaan masuk ke ruang kelas, sehingga guru ngikutin kabinet nggak mau dikritik, ngikutin presiden nggak mau dikritik gitu. Yeah. Jadi beroposisi itu harus mulai dari kelas. Yeah. Tugas dari guru adalah memancing oposisi murid supaya terjadi percakapan intelektual itu. Nah, itu yang diajarkan oleh orang semacam seluruh pendiri bangsa ini adalah guru. Muhammad Hatta adalah guru, Sultan Syahrir adalah guru, Soekarno sendiri adalah guru, Nasir adalah guru yang berupaya untuk mendialektikkan bangsa ini melalui diskusi-diskusi di awal pembentukan negara. Debat konstitusi adalah debat di antara para guru itu. Jadi itu sebetulnya yang kita perlukan. Ahmad Dahlan adalah guru. Bayangkan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menjadi direktur BUMN atau menjadi komisaris atau bikin partai. Nggak ada 108 tahun Muhammadiyah itu. Muhammadiyah punya berjuta-juta murid, ratusan ribu guru. Dan itu yang membekaskan pedagogi pada bangsa ini. Jadi saya balik lagi tadi bahwa tugas guru adalah menghidupkan dialektika. Dialektika hanya berlangsung bila murid dipaksa untuk mengkritik gurunya tuh, supaya dia menggeleng, jangan mengangguk-angguk terus itu. Itu yang disebut. Nah, jadi kalau sudah masuk ke bagian politik pendidikan, ya Prof. Jadi ketika dialektika dibangun di dunia pendidikan dan para murid dan yang nanti akan menjadi seseorang di suatu masa harus menjadi orang yang bisa memahami dialektika. Apakah saat ini kita memang sudah gagal membangun dialektika di dunia pendidikan sehingga perseteruan ideologi itu sulit untuk diterima, diadaptasi? Ya, itu problem kita hari ini. Academics TV, Dr. Sutrisno, macam-macam orang berupaya untuk menghidupkan dialektik yang intinya adalah kritik gitu. Tapi begitu selesai di ruang kelas, kita dengerin pidato Presiden Jokowi. Negara ini tidak memerlukan kritik, negara ini tidak memerlukan oposisi. Terus memerlukan apa? Feodalisme. Kan itu yang ngaconya kan. Jadi nggak ada hubungan antara metode belajar yang sifatnya menghasilkan kritisisme dengan kekuasaan yang nggak mau dikritik. Jadi percuma diangkat seorang menteri pendidikan kalau dia diayomi oleh cara berpikir Presiden Jokowi yang tidak ingin dikritik. Dia bisa bilang, ya kritik saya, demo saya, demo dia hilang itu. Kasih kritik, tapi kemudian dia bilang demokrasi Pancasila tidak memerlukan kritik. Jadi inkonsistensi itu yang menjengkelkan sebetulnya, dan karena itu saya sebut bahwa negeri ini dipimpin oleh kekuasaan yang dungu. Cuman orang dungu yang nggak berani dikritikan. Kalau orang pintar dia akan, kalau orang pintar atau ingin pintar, dia justru minta dikritik supaya tadi itu pedagogi, dialectics of pedagogy, pedagogi itu dihidupkan. Cuman itu poinnya kan. Masa kita mau supaya murid kita masuk kelas, tunduk, dengerin. Itu artinya kita bikin dia jadi robot. Jadi sebetulnya menghidupkan manusia itu artinya menghidupkan dialektika. Menghidupkan dialektika artinya memungkinkan oposisi. Memungkinkan oposisi artinya memproduksi alternatif. Dan itu semuanya berlangsung di kepala gitu. Oke. Seingat saya ketika saya jadi guru. Seingat saya sih ketika saya jadi guru PMP, dulu PMP Prof. Pendidikan Moral Pancasila. Saya tetap mengkritik pemerintah gitu. Ketika itu tidak sesuai dengan kenyataan, ketika itu tidak sesuai dengan keadilan kan gitu. Jadi guru-guru itu harus tetap berada pada posisi independen. Apapun posisi dia hari ini, dia harus tetap posisi independen dalam konteks keilmuan. Makanya mensupervisi guru jangan disupervisi teksnya, tapi disupervisi konteksnya gitu loh. Jadi itu jadi ini kan supervisornya, masalahnya ini kepala sekolah gitu. Yang dilihat itu adalah tiu, tik gitu ya. Kan seperti itu. Jadi harusnya dilihat bagaimana dialektika yang terjadi di kelas itu bisa ditangkap oleh supervisor itu untuk menentukan guru itu bagus atau tidak bagus gitu. Seingat saya itu waktu saya seminggu saya dulu ngajar tuh bisa 40 jam.
Jadi kalau sekarang ada guru hanya ngajar 25 jam sudah sakit-sakit gitu, menurut saya aneh. Saya dulu 40 jam, 50 jam ngajar dari pagi sampai ya miskin memang gitu, tapi bahagia gitu. Jadi gini, maksud saya modalnya adalah Pocari Sweat ya. iya, modalnya Pocari Sweat. Jadi sebelum kita ini Pak Prof. Rocky dan juga Pak Dr. Sutrisno, sebelum kita ke peserta webinar, ada satu hal mungkin yang menggelitik juga. Ketika mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi bagian dari tujuan negara ini dalam preambul Undang-Undang Dasar kita, apakah kegagalan di bidang pencerdasan bangsa ini bisa berujung kepada sebuah sebuah perubahan yang besar dari konteks kehidupan kebangsaan kita? Ya mungkin barangkali ada sistem besar yang gagal dalam pemerintahan gitu. Seperti apa? Mungkin dari Prof. Rocky dulu. Yang jadi soal adalah saya sebut dengan satu istilah paradigma pendidikan kita. Eropa atau Prancis misalnya, paradigmanya adalah solidaritas. Karena pendidikan Prancis itu dimaksudkan agar supaya semua murid atau warga negara Prancis paham tentang hubungan antara pengetahuan dan kesosialan manusia. Karena mereka datang dengan satu tradisi bahwa kesetaraan manusia itu harus dikendalikan oleh kebebasan dia, oleh liberté, oleh persaudaraan, fraternité, dan apa satunya revolusi Prancis, égalité. Jadi anak didik di Prancis itu dari awal SD apalagi SMP itu udah diajarin filsafat, sehingga dia tahu akar pengetahuan itu. Dia dipaksa untuk memikirkan sendiri kedudukan dia di dalam konteks sejarah pengetahuan Eropa. Itu versi filosofi atau paradigma dari pedagogi di Prancis. Berbeda dengan di Amerika. Amerika nggak ada revolusi sosial. Amerika mengalami revolusi pembebasan kolonial, bukan revolusi sosial. Di Prancis ada revolusi sosial. Kepala Raja Louis XVI itu dipenggal di alun-alun kota Paris, yang kemudian jadi simbol dari demokrasi itu. Jadi ada satu perubahan yang radikal. Berhentilah feodalisme di Prancis, dari kekuasaan raja pindah pada kekuasaan rakyat. Itu terjadi tahun 17. Di Indonesia, Prof, reformasi Mei 1999 itu cukup tidak? Apa? Membuat paradigma baru di negara kita. Reformasi itu kan era baru ya. Itu sudah. Ya, karena itu saya mau terangkan social origin, historical origins. Di Amerika prinsipnya adalah kebebasan individu untuk memilih dia mau jadi apa. Jadi dia bisa memilih untuk belajar sesuai dengan yang dia perlukan, nggak perlu ada kurikulum dasar tuh tentang kesosialan manusia, beda dengan di Perancis misalnya. Karena setiap orang Amerika nggak merasa dia itu punya identitas Amerika, dia selalu membawa identitas Italia, Amerika Latin, Asia. Karena Amerika adalah negara imigran, semua nggak ada yang asli di situ, sehingga semua orang bisa jadi sesuatu. Jadi freedom itu maksimal di Amerika. Nah sekarang kita punya prinsip Tuturi, Handayani, segala macam itu. Kita punya prinsip bahwa perjuangan pendidikan kita adalah untuk memastikan agar supaya bangsa ini tidak lagi menjadi dungu sehingga bisa dijajah ulang. Kan filosofinya kan begitu kan, cerdaskan kehidupan bangsa. Supaya apa? Supaya tidak dijajah oleh bangsa lain. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang harusnya ada di kepala presiden, kepala menteri, dan kepala rektor, segala macam kan. Tetapi politik kemudian mengintervensi pencerdasan itu. Karena dianggap kalau anak didiknya cerdas, kalau gurunya cerdas, dia bisa beroposisi. Dia bisa bikin WA group untuk mengkritik pemerintah. Dia bisa bikin Instagram yang isinya adalah meme mengkritik istana. Jadi ketakutan itu yang menyebabkan kita terkungkung kembali dalam feodalisme. Padahal reformasi pesannya jelas, yaitu buktikan bahwa bangsa ini bisa tumbuh dan berkelahi di tingkat pikiran. Sekarang kita takut berkelahi di tingkat pikiran kan? Karena takut berkelahi di tingkat pikiran, maka kita berkelahi di jalan itu, dor-doran itu di jalan. Karena kemampuan kita untuk menghadapi problem
membuat kita rumit, lalu cari jalan dengan cara bawa senjata, diselesaikan dengan kekerasan. Padahal hal yang bisa diselesaikan dengan logika, di dalam adu argumen. Tapi kekuasaan nggak ingin adu argumen, karena dia pasti kalah itu kan. Jadi sekali lagi itu soal kita adalah paradigmanya itu. Dan selama tidak ada kegiatan oposisi secara masif, maka itu juga akan berakibat guru-guru lama-lama mengalami semacam ketakutan untuk mengucapkan pikiran oposisi di ruang kelasnya. Padahal itu basisnya adalah metodologi, itu basisnya adalah pengetahuan. Jadi saya kira itu soalnya. Dan di tempatnya Mas Trisno itu lagi dimulai satu proyek baru untuk menghasilkan guru yang paham dialectics, mampu untuk transfer paradigma itu, dan itu yang diperlukan sebetulnya. Nama sekolahnya adalah BM. Saya kasih singkatannya aja ya. Tapi pasti ketahuan nanti itu, karena pasti sekolahnya akan menginspirasi. Mungkin Pak Sutrisno dari Prof. Rocky, paradigma pencerdasan itu yang memang belum kita miliki. Kalau menurut Pak Dr. Sutrisno seperti apa? Iya, saya jujur saja. 6 tahun terakhir ini agak risau juga karena nggak banyak muncul ya dari perguruan tinggi itu orang-orang hebat gitu. 6 tahun terakhir saya catat tidak ada ilmuwan-ilmuwan baru, tidak ada pemikir politik baru, ekonom baru gitu, atau kepala daerah baru yang ngetop gitu, nggak ada tuh. Coba catat Ridwan Kamil, Anies Baswedan gitu, kemudian di Makassar itu ada Prof. Nurdin Abdullah, itu semua lahir 10 tahun yang lalu gitu. Jadi 6 tahun terakhir ketika terjadi kebekuan pemikiran gitu, ternyata produksi kaum intelektual pun berhenti gitu. UI nggak lagi muncul tuh tempat dulu 15 tahun Prof. Rocky ngajar di sana, nggak lagi muncul tuh intelektual ekonom baru gitu, yang ada Sri Mulyani lagi gitu. Di UGM gitu ya nggak muncul tuh ekonom baru, ya itu aja gitu. Kenapa demikian? Karena terjadi kebekuan. Makanya saya terus terang saya ini orang yang berani ya untuk melakukan terobosan gitu. Jadi kita nih jadi guru, jadi dosen, jadi apapun, kita jangan takut untuk menerobos kebekuan itu gitu. Ya dulu waktu saya jadi guru jujur saja saya pernah demo direktur saya gitu karena menurut saya itu nggak pas gitu. Jadi guru itu jangan hilang sebagai aktivisnya gitu. Tapi yang dibela itu adalah keilmuan. Yang dibela itu adalah idealisme, gitu loh. Yang dituntut adalah sesuatu yang memang berhubungan dengan profesi kita, kan begitu. Jadi bukan hal-hal simbol-simbol material, soal honor, soal kurang gaji gitu ya. Jangan itu. Jadi cobalah kita ini masuk ke wilayah yang yang ideal, seperti itu. Jadi kita lihat dua perspektif. Prof. Rocky melihat bahwasannya paradigma kecerdasan itu yang belum kita miliki, dan didukung tadi oleh Dr. Sutrisno bahwa kita kecerdasan simbolik yang sering kita munculkan gitu. Baiklah, ini kepada operator yang mohon maaf bagi para peserta sudah ada 41 chat, tapi kami tidak bisa mempersilahkan semua. Untuk sesi pertama mungkin ada 2 orang dulu, silakan di spotlight operator. Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan tuh raise hand. Sudah raise hand di spotlight aja biar bisa langsung bertanya kepada narasumber kita. Tadi sudah ada yang raise hand, silakan. Ada Pak Sudirman. Sudah ketemu ini saya dari Pak Haposan Andi dari Bina Insani ya. Silakan, kami persilakan untuk pertama di unmute Pak Sudirman, silakan di unmute. Silakan Pak Haposan Andi, silakan. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini pagi ini luar biasa sekali. Kita dapatkan pencerahan ini dari Pak Sutrisno dan Om Rocky Gerung. 2 menit saja Mas ya, kalau bisa jangan terlalu panjang. Untuk Om Rocky Gerung ini, saya kalau dengan Pak Sutrisno itu guru saya. Itu ya, muridnya itu. Muridnya. Om Rocky, saya sempat membaca ini tentang tulisan Om Rocky terkait ijazah itu tanda orang pernah sekolah gitu.
bukan tanda orang pernah berpikir. Ini sangat menarik ini. Artinya tadi yang dijelaskan bagaimana proses dialektika pengajaran di kelas itu harus berimpact pada fenomena sosial yang sedang berkembang. Nah, oleh sebab itu Om Rocky ini berbicara kepada sumber daya terutama guru, adakah mungkin gitu guru-guru ideal gitu di saat ini yang menurut Om Rocky Gerung lihat secara fenomena yang berkembang secara kurikulum yang diterapkan oleh Mas Menteri saat ini? Itu kira-kira Om Rocky. Makasih. Oke, terima kasih Pak Andi. Sebelum langsung ini ke Ibu Eliani dari Umas ya. Silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sutrisno, Pak Rocky, tadi menarik sekali ya pembicaraannya nih, ngomonginnya semangat banget masalah guru gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat itu memang itu idealismenya guru itu seperti itu gitu kan. Ternyata fakta di lapangannya ya tidak seperti itu kebanyakan gitu kan. Memang benar yang paling menarik dibicarakan sama guru itu sekarang kapan uang sertifikasi tiba gitu kan, kapan uang dana hibah muncul. Nah itu yang dibicarakan oleh guru-guru kita itu masih banyak seperti itu. Dan ini juga di ruang-ruang guru penggerak, guru-guru belajar sering kita bicarakan kenapa kok di lingkungan kita itu lebih banyak sedikit guru-guru yang mau bergerak gitu kan, lebih banyak guru-guru yang enak dengan zona nyamannya gitu kan. Nah, kemarin juga sempat saya menanyakan itu kenapa ya bisa seperti itu? Kenapa guru-guru itu lebih banyak yang lebih senang di zona nyaman daripada yang tadi dibicarakan yang idealis sekali gitu seperti itu. Nah, itu saya juga bingung gimana mendesain kurikulumnya atau mendesain sekolah gurunya atau bagaimana negara harus mendesain itu supaya guru itu benar-benar idealisme gitu ya, benar-benar dia itu pembangun peradaban terdepan gitu, pembangun peradaban bangsa terdepan itu tuh benar-benar terjadi. Jadi guru-guru yang penggerak itu harus jadi minoritas bukan mayoritas. Harus jadi mayoritas bukan jadi minoritas. Asli. Nah, gitu sih. Oke, ya mungkin nanti Pak Rocky gimana bisa mendesain gitu Pak Rocky? Iya. Terima kasih ya. Sebelum ke narasumber kita tambah satu lagi ini Pak Dokter, Pak Prof. Silakan Ibu Evi Noita. Silakan di unmute. Baik, selamat siang Pak Rocky, ya, Pak Sutrisno. Selamat siang. Siang. Ya, saya dari Bapak. Ya, saat ini adalah didik juga, dosen lebih banyak aktif dan yayasan sekolah. Ya. Saya juga sebagai salah satu anggota akreditasi BAN Provinsi Kepri. Ini saya tertarik dengan Pak Rocky yang menyampaikan bahwa bersama Pak Sutrisno tadi menyampaikan bahwa seorang guru ideal sebaiknya mampu gitu ya untuk menciptakan sebuah topik di dalam kelas, bagaimana siswa itu bisa menyampaikan bahwa pikirannya dengan cerdas, artinya berani bilang tidak dengan pemahaman atau materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas atau dosen di dalam kelas. Nah, masalahnya adalah ketika siswa atau mahasiswa, kebetulan saya juga seorang dosen ya Pak ya, ketika mahasiswa kita siapkan untuk mampu menjadi seorang oposisi dalam menyampaikan buah pikirannya. Kita tadi mengatakan mengajari mereka cerdas dalam menyampaikan buah pikiran untuk mampu berdebat dalam arti yang cerdas gitu ya Pak ya. Nah, jadi sebagai seorang intelektual yang cerdas untuk mampu menjadi seorang oposisi dalam menyampaikan buah pikirannya, banyak tantangan yang akan dihadapi Pak. Ya, jadi kalau seorang guru atau dosen dia akan berhadapan mungkin dengan yayasannya atau dengan rektornya atau mungkin dengan sesama mahasiswa yang akan menyampaikan kepada teman-teman lain bahwa ini pendidik atau ini dosen, ini guru justru menciptakan konflik di dalam kelas. Karena maaf Bapak, masih banyak sekali sekolah atau pendidik kita sendiri sebenarnya tidak siap untuk mampu berdebat dengan siswa. Yang ada, terutama untuk sekolah-sekolah, saya katakan sekolah-sekolah mau negeri ataupun swasta, justru akan melabel, karena tadi seperti Pak Sutrisno bilang dan Pak Rocky bilang, mereka punya wewenang atau punya kuasa untuk memberikan nilai. Jadi, sebenarnya suasana atau iklimnya itu sudah tidak sehat juga Bapak di dalam sekolah pada umumnya di negara kita. Ya, mungkin poinnya kita sudah tangkap. Ya, poinnya mahasiswa ini bagaimana atau guru yang mempunyai penalaran agar mereka bisa menjadi seorang pendidik yang membuat mahasiswa atau siswanya mampu bersikap positif. Itu. Ya, oke. Terima kasih Bu Evi dari Kepri. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Mungkin kita mulai dari Pak Sutrisno. Ini ada persoalan tentang tadi terakhir soal tembok besar yang berada di hadapan guru untuk jadi ideal. Kemudian ada kenapa guru banyak yang nyaman di zona nyaman saja, dan yang silakan ditanggapi Pak. Ya, gini. Jadi ini kan memang kultur ya. Ini memang suasana yang ada di setiap sekolah, suasana yang ada di setiap daerah gitu. Itu yang kemudian membangun guru tersebut. Jadi guru itu bisa saja sebelumnya adalah guru bagus, ketika masuk ke sekolah kemudian diisi oleh teman-temannya yang sangat pragmatis, teman-temannya yang tidak lagi yang berhenti bermimpi gitu ya, teman-temannya yang sudah nggak punya visi gitu. Terus terang dulu awal-awal saya jadi guru juga saya kaget-kaget gitu. Jadi saya itu kan jadi guru pertama ngajar di SMA itu tahun 93 saya ngajar di SMA. Saya kaget-kaget ngelihat guru tuh seenaknya aja kasih nilai gitu ya. Dia baru ngeliat muridnya aja udah keluar nilai gitu. Jadi banyak guru-guru seperti itu, Prof. Rocky. Jadi kenapa saya kemudian tidak terwarnai, tidak tersidgoi? Karena saya kemudian mencoba keluar dari komunitas tersebut. Saya mencoba untuk mencari komunitas yang lain yang bisa menghidupkan jiwa guru saya gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa namanya ruhul mudaris. Jadi jiwa keguruan itu harus terus dipupuk gitu. Jadi kalau kita pupuk itu, ya insya Allah dia akan ketemu dengan komunitas yang ideal. Dulu misalnya waktu saya di Bogor, saya ketemu dengan teman saya, ada Ibu Sri Nur Hidayah gitu, yang sekarang Direktur Dompet Duafa, ada Bu Latifah Farai gitu. Saya ingat sekali. Jadi ini cerita nih, itu teman saya gitu, teman guru, ketika membangunkan, ini kan sekolah berasrama, ketika membangunkan anak tidur jam 4 pagi, ya, karena sudah pakai jiwa, bahasa Rocky tadi pakai konteks, ya, ada hubungan kejiwaan antara guru dengan muridnya. Membangunkan anak itu nggak perlu disentuh, nggak perlu pakai suara gitu. Jadi dia cukup jalan menuju kamarnya, anaknya bangun tidur gitu. Sebetulnya begitu. Jadi kenapa demikian? Karena sebelum dia bangunkan anaknya, ya dia berdoa dulu sama Tuhan gitu. Dia tahajud dulu gitu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya, anak-anak didik saya gitu ya, mudah untuk sholat subuhnya. Kan seperti itu. Jadi makanya saya kalau dengan guru-guru saya bilang, kita ini jadi guru, makin tua itu makin spiritualitas gitu. Semakin tua itu semakin dekat dengan kebenaran mutlak gitu. Jangan lagi yang dipikirkan hal-hal yang terlalu material gitu. Seperti itu. Yang Bu Epi tadi dari Kepri begini, ya. Memang fenomena guru itu tidak terbuka gitu. Gini, jujur saja banyak guru sekarang ini yang jarang baca gitu. Saya suka mengajarkan guru-guru saya, kalau kau guru fisika, nggak ada salahnya kau belajar matematika, nggak ada salahnya kau belajar kimia, gitu, nggak salahnya kau belajar sosiologi, gitu. Jadi ketika kau jadi guru di Bakti Mulia selama 30 tahun, maka keluar dari Bakti Mulia itu sudah melebihi Profesor Arif Rahman, saya bilang. Saya bilang begitu, gitu loh. Coba bayangkan 30 tahun jadi guru, tapi bukan makin pintar, bukan makin idealis, bukan makin spiritualis, gitu loh. Dikritik gitu ya, goyang gitu loh. Justru semakin lama dia jadi guru di sekolah itu, justru semakin matang. Menurut saya seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Sutrisno. Mungkin saya tidak perlu ulangi lagi. Silakan langsung ke komentarnya Prof. Rocky. Ya, itu tipikal kritik kita terhadap sebetulnya situasi kelas. Dan situasi kelas itu adalah cerminan dari situasi sekolah, situasi yayasan, situasi rektorat. Tapi kalau itu sekedar kita keluh kesahkan, lalu kita cari jalan pragmatis itu, kan itu tidak menghasilkan yang saya sebut tadi dialektika kan. Memang ada risikonya. Mungkin saya terlalu radikal menganggap bahwa ijazah itu adalah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Jadi kalau sekolah itu tidak menghasilkan pikiran, ya ditinggalkan aja kan. Kan itu konsekuensinya kan. Yeah. Kalau enggak kita nggak bisa berpikir, karena kita ngumpulin ngumpulin sertifikat.
Berkali-kali saya ikut seminar di Universitas Indonesia, bahkan disebut seminar internasional karena pakai bahasa Inggris. Padahal materinya materi dangkal, hanya karena diucapkan dalam bahasa Inggris lalu dianggap internasional kan. Apa yang namanya internasional? Yang namanya internasional itu adalah dia tune in dengan reason issue di dalam knowledge. Kalau saya mengucapkan hal-hal secara dengan bahasa Inggris lalu dianggap itu udah internasional, itu karena ada semacam tuntutan dari negara supaya setiap dosen pernah ikut di dalam seminar internasional. Akibatnya dosen itu ngakalin aja kan, dia datang di situ, dengerin speakernya diundang dari sebuah universitas ecek-ecek, pokoknya bisa bahasa Inggris, dan dia nggak ngerti apa yang diucapkan, tapi dia nggak mau keluar dari situ. Kenapa? Dia menunggu debat. Nggak mungkin dia debat. Dia menunggu sertifikat dibagikan di ujung acara, itu intinya kan. Jadi bagaimana mungkin kita jadi pengumpul sertifikat? Nah, soal-soal semacam itu yang mesti dibuka secara luas supaya orang nggak takut kalau nggak ada sertifikat. Kan mesti ada semacam, sebut aja pedagogi disobedience atau teacher disobedience, pembangkangan guru terhadap aturan semacam itu. Lebih dari itu, karena mesti ada yang disebut karya ilmiah. Lama-lama kita menunggu seolah-olah kalau pikiran kita nggak dimasukkan dalam jurnal ilmiah, maka kita nggak ada pikiran. Itu juga standar ngaco. Di seluruh dunia sekarang, standar-standar itu udah hilang, ada yang peduli. Anda masuk di dalam debat seminar internasional, Anda nggak akan ditanya sertifikatnya apa, pernah ngajar apa. Orang akan cari di Google aja, Anda pernah debat soal apa, itu kan. Gampang aja mau 10 rektor UI tanda tangan sertifikatnya itu di dunia luar tuh nggak dianggap. Anda masuk dunia seminar internasional, orang nanya, do you speak environmental ethics? Kalau Anda nggak paham etika lingkungan, Anda dianggap sebagai dungu kan. Jadi kita coba tanya, berapa banyak seminar internasional atau bahkan seminar nasional yang angkat isu environmental ethics? Bahkan di UI, beberapa kali kita mau bikin soal-soal kritik lingkungan itu, rektor kasih sinyal jangan karena itu bertentangan dengan omnibus law. Jadi bayangkan coba tuh, ketakutan untuk menghasilkan pengetahuan baru. Jadi itu soalnya tuh. Karena itu saya anggap guru itu dia harus jadi pemberontak terhadap establishment itu. Dia harus halangi feodalisme itu tumbuh di sudut-sudut kota, apalagi di koridor-koridor kampus. Maka jadilah guru yang radikal. Ya, poin pun tadi bisa kita tangkap, bisa berkaitan dengan seluruh pertanyaan yang disampaikan, walaupun tidak dikhususkan oleh Profesor Rocky. Okay. Kita buka satu sesi lagi, Prof ya, Pak Sutrisno. Silakan yang ada yang sudah resen, silakan dimasukkan lagi, Pak Sudirman, dimasukkan lagi di spotlight. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Langsung berdialog dengan narasumber kita untuk di resen. Bilang mandi dulu. Sekali lagi silakan. Sambil menunggu mungkin Mas Bambang boleh dibacakan, banyak sekali pertanyaan ada di kolom chat. Nanti baru kolom chat itu emang banyak pertanyaan sekali. Tapi ini ya silakan dibaca. Saja lah. Ada dari Ibu Sri Mulyati dari Universitas Serambi Mekah Padang Panjang kayaknya ini. Oh, Padang Panjang. Ya, sekarang banyak guru itu dibebani penelitian dan jam mengajar. Jadi kalau tidak mencukupi maka sertifikasi tidak dapat. Ini yang jadi persoalan gitu, menjadi persoalan. Artinya guru tidak akan bisa mengupgrade dirinya gitu. Kemudian ada dari Ibu Musfira, bagaimana menangani guru yang hanya menilai kecerdasan dari leher ke atas. Artinya kalau anak pada seni, olahraga dan lain-lain tidak dihitung. Ini dua hal ini mungkin bisa dikomentari Pak Prof. Rocky dulu, silakan. Kecerdasan dianggap cuma kognitif, kemudian yang kedua bagaimana beban-beban yang tidak menghambat guru untuk mengupgrade dirinya gitu. Sekarang teori kecerdasan itu dulu dianggap kecerdasan diukur secara kuantitatif lewat quotient intelligence itu. Tapi ada hal yang membuat kognisi itu berhenti jadi soal teknis. Saya bisa bikin kalkulasi secara kognitif, tapi seluruh kalkulasi saya itu kurang cepat dibandingkan dengan kalkulasi robot.
Robot bisa bikin kalkulasi tentang apa yang mesti dibagikan. Bansos itu mesti dibagikan ke siapa. Kita masukin semua variabel utilitarian. Lalu robot bilang, bagikan bansos itu ke Depok Timur. Karena dia bikin kalkulasi, algoritmanya ada, lalu dia putuskan ke Depok Timur. Gitu. Itu kecerdasan kognisi. Tetapi soal pembagian sembako itu bukan sekedar jumlah dan lokasi di mana dia dibagikan. Tetapi kita membagikan sembako itu karena kita menghargai manusia. Oleh karena itu, diperlukan tatapan mata antar warga negara untuk membagi kepedulian itu. Nah, manusia hanya disebut manusia kalau dia paham keadilan itu melalui tatapan mata, bukan dengan algoritma. Itu masalahnya tuh. Kalau soal algoritma, mensos itu dia tahu di mana mesti dibagikan. Tapi karena dia tidak punya tatapan mata tentang keadilan, maka dia bagikan pertama kali bagi dirinya sendiri dengan korupsi. Itu problemnya. Kalau kognisinya itu pasti mensosnya di backup dengan algoritma yang lengkap, ahli-ahli demografi, ahli-ahli social welfare. Tapi dia nggak punya sense of justice itu. Nah, karena itu, keadilan itu mesti dibagi dengan sense of justice, bukan sekedar dengan sense of logic itu. Itu poinnya tuh. Nah, itu yang selalu kita ingin ucapkan. Nah, kalau misalnya kita ada di Minangkabau itu, di Padang Panjang, dan mau melihat apa yang disebut adil di Padang Panjang, dihitung berdasarkan apa itu? Poin di situ tuh. Keadaan di Padang Panjang itu mungkin yang mereka perlukan bukan sembakonya, tetapi kepedulian untuk merawat, jangan sampai di gunung di sebelah kanannya, Gunung Merapi itu dirusak oleh investor. Itu justice buat Padang Panjang. Jangan sampai gunung di belakangnya itu Singgalang dirusak oleh investor. Jadi itu soalnya. Saya hafal jalur itu karena saya bolak-balik naik Gunung Merapi dan Singgalang itu. Jadi keindahan estetik Gunung Singgalang itu yang disebut sebagai justice. Bagi orang Minang itu, kalau nggak ada tiupan angin dari Merapi dan nggak ada aliran air dari Singgalang, maka bansos itu tidak lebih penting dari itu tuh. Jadi rawat sumber air di puncak, ada danau kecil di Danau Putri, Singgalang dan Danau Putri, dan jalur ke arah Gunung Merapi itu dijaga agar supaya tidak berubah menjadi hutan industri. Itu yang namanya bansos bagi lingkungan. Oke, Ibu di Padang Panjang, salam. Yang ini Prof, beban-beban administratif bagi yang menghambat guru mengupgrade dirinya itu gimana, Prof? Beban administrasi itu dibuat karena pemerintah pelit, karena itu dibikin filternya. Padahal gaji aja guru itu setingkat CEO kan nggak banyak habisnya kan. Lebih banyak yang dirampok oleh Mensos dan Menteri Perikanan daripada buat jadiin guru itu setingkat CEO. Bikin aja keputusan itu. Kalau pemerintah itu punya sense of justice itu. Masa rahim peradaban ditelantarkan, nutrisi guru dan jaminan asuransi, jaminan masa depan, kan ini kita mendidik manusia untuk menghasilkan bangsa. Kalau cuma menghasilkan bangsat mah itu suruh KPK aja tuh yang didik. Oke. Jadi memang kayaknya negara belum terlalu ikut. Lama-lama saya kena delik nih, kita udah mulai ngaco ya. Kenapa? Ini kita akademik diskusi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, memang. Silakan selanjutnya nih, silakan Pak Dokter. Kalau saya gini, jadi mengajar itu harus dijadikan kebutuhan, bukan dijadikan beban. Sebanyak apapun kalau itu menjadi kebutuhan, menjadi sesuatu yang kita suka, itu nggak menjadi beban gitu. Justru itu kenikmatan gitu. Jadi ketemu dengan murid, ketemu dengan dosen, ketemu dengan mahasiswa, sebanyak-banyaknya itu adalah kebahagiaan. Makanya saya suka bilang sebelum mengajar kita prepare dulu. Pilih pakaian yang paling bagus, pilih parfum yang paling branded, paling wangi, supaya apa? Supaya murid-murid kita, mahasiswa kita senang dan menantikan kedatangan kita, kan seperti itu. Jadi saya menganggapnya bahwa beban-beban itu tergantung pada mindset-nya, tergantung pada perspektifnya. Ketika itu memang dijadikan sebagai kebutuhan, sebanyak apapun itu nggak jadi beban, karena itu adalah sebuah kebahagiaan.
semakin banyak mengajar, justru semakin bahagia. Kan begitu sebetulnya. Itu kalau orang memang sudah jadi guru. Jadi oleh sebab itu jangan lagi dipikirkan soal sertifikasi, soal nanti dapat sertifikasi 1 kali gaji. Kan masalahnya begitu cara-cara berpikirnya. Jadi cara-cara berpikir dosen, cara-cara berpikir guru itu bukan itu. Materi itu implikasi saja. Jadi yang paling penting adalah kita berikan sesuatu yang terbaik buat mahasiswa kita, buat murid-murid kita. Sehingga kemudian kalau itu kemudian diapresiasi menjadi sesuatu yang material dan kita bisa nikmati, itu alhamdulillah. Perspektif saya begitu, karena saya belajar filsafat, saya belajar tasawuf itu begitu. Jadi saya nggak pernah memberikan kuliah itu supaya saya dapat uang. Saya memberikan itu supaya saya dapat gaji, kan begitu. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih para peserta webinar dan juga nanti pemirsa di YouTube, karena webinar ini akan kita tayang premier di YouTube nantinya, bisa disaksikan. Kita banyak pertanyaan sebetulnya nih Pak Profesor Rocky Gerung dan juga Pak Sutrisno, tapi mungkin kalau diselesaikan semua nggak mungkin juga karena ada 40-an pertanyaan. Tapi kita bisa menangkap sebenarnya poin-poin besar dari Prof. Rocky tentang guru yang mestinya menjadi seorang etikus dan mengajarkan konteks, itu bisa menyasar pikiran kemana-mana yang kalau kita ambil benang merahnya memang harus ada dialektika dari sebuah pendidikan. Kemudian Prof. Sutrisno mengedepankan perubahan dan juga dinamika yang harus tidak boleh berhenti, baik dalam kurikulum maupun dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Mungkin untuk terakhir kami minta dari Prof. Sutrisno sebagai anggaplah closing statement lah buat harapan guru dan pembangunan bangsa ini. Silakan Prof. Sutrisno dulu. Baik, sebagai closing statement saya menyampaikan teruslah kita cintai profesi kita ini. Di Hari Guru 25 November 2020 ini teruslah kita pupuk jiwa keguruan kita, ya. Kita terus tingkatkan kualitas kita sadarkan bahwa kita ini adalah guru, bahwa kita adalah pencerah, bahwa kita adalah orang kita lakukan punya implikasi besar buat generasi ke depan gitu ya. Dan oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berinteraksi dengan orang-orang hebat gitu, jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Dengan begitu maka kita akan menjadi guru semakin tua, semakin lama, justru kita semakin spiritual. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Giliran Prof. mengajukan closing statement. Oke, terima kasih. Saya pindah tempat dulu karena hujan badai di tempat saya masuk ke rumah. Saya anggap bahwa bangsa ini ditakdirkan untuk menghasilkan manusia cerdas itu. Karena kita punya seluruh kapasitas untuk menghidupi dunia, bahkan itu. Sumber daya kita berlebih itu. Kemampuan kita untuk jadi player di dalam ekonomi dunia ditentukan oleh kapasitas otak kita dan jumlah diskursus yang diproduksi per menit aja. Karena nanti orang akan ada semacam satelit kognisi yang memantau suhu otak manusia sekarang. Jadi kalau terbaca bahwa pakai solar pistol itu, otak kita itu tidak berasap, maka dengan mudah negeri lain menganggap bahwa Indonesia melemah secara kognisi karena itu dengan mudah untuk ditaklukkan. Jadi mulailah sekarang kalau kita setiap kali masuk mall atau gedung itu diawasi oleh petugas, disuruh ukur suhu tubuh kita, maka kita harus mulai mengukur suhu intelek kita sebetulnya. Supaya kita bisa hindari COVID sekaligus menghindari stupid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari kedua pembicara kita hari ini, Prof. Rocky. Mudah-mudahan COVID tidak berganti dengan stupid.
yang jelas dari kedua pembicara ini ada harapan dan juga optimisme yang tergambar, yang juga tersembur dari kedua pemikiran mereka. Kita adalah bangsa yang hebat, bangsa yang punya cita-cita mencerdaskan, dan mudah-mudahan segala macam kerunyaman dan carut-marut dalam dunia pendidikan kita ini bisa diselesaikan atau bisa kita akhiri, dan cita-cita bangsa kita bisa kita capai. Terima kasih sekali lagi Pak Sutrisno. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih. Dan juga mohon maaf atas segala macam kekurangan, dan juga para peserta yang tadi bertanya tidak semuanya yang bisa kita bacakan karena memang waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi dan mengukur berapa derajat suhu intelektualitas kita. Ya Prof. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih banyak Prof Rocky. Terima kasih banyak. Dr. Sutrisno. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya.